Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita di Sutrisno Soekarno Channel untuk pembelajaran jaringan komputer. Eh, untuk kali ini kita akan bahas lagi terkait dengan IP address dan juga subnetting. Karena apa? Karena untuk apa namanya di dunia jaringan komputer, skill untuk IP address ini adalah skill basic yang harus teman-teman miliki untuk membuat atau merancang jaringan komputer mulai dari kecil sampai ke tingkat besar ya. Nah, IP address itu apa? Jadi IP address adalah Internet Protocol Address untuk kepanjangannya, adalah alamat unik yang diberikan ke setiap perangkat dalam jaringan komputer agar dapat saling berkomunikasi. Prinsipnya mirip dengan di dunia nyata saat kita berkirim surat atau berkirim paket, itu pasti teman-teman butuh alamat untuk tujuannya gitu ya. Jadi kalau nggak ada alamatnya ya paket tersebut akan nyasar. Sama dengan di jaringan itu kita juga nanti akan ngirim data. Data itu juga harus ada alamat hostnya atau alamat servernya. Jadi kalau nggak ada alamatnya ya nggak akan terkirim untuk datanya. Itu ya. Nah, untuk IP address ini ada dua jenis, ada IP versi 4 dan juga IP versi 6. Kalau untuk IP versi 4, itu menggunakan format angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Kemudian terdiri dari 4 oktet dan setiap oktet terdiri dari 8 bit. Misal 192 titik, nah ini oktet yang pertama, 168 ini oktet yang kedua, satu ini oktet yang ketiga, satu ini oktet yang keempat. Jadi ada eh, 4 oktet di sini. Sebenarnya kok bisa 8 bit? Jadi kenapa kok disebut 8 bit? Karena sebenarnya di setiap oktet ini sebenarnya terdiri dari 8 bit seperti ini. Kalau di bilangan binari. Jadi ini adalah oktet pertama, oktet kedua, dan juga oktet ketiga. Ini oktet keempat ya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi kalau penuh semua, ini nilainya adalah 255.255 titik 255 titik 255. Seperti itu. Nah, kok bisa ini dapat 255? Kita akan fokus di satu ini, satu oktet. Jadi nilai oktet yang pertama, ini nilainya 192, 28 maksudnya. Kemudian nilai yang kedua adalah 64. Kemudian ini adalah 32. Ini adalah 16. Ini adalah 8. Ini adalah 2. 4 maksudnya. Ini adalah 2. Ini adalah 1. Oke. Nah, ini adalah 8 bit ya itu. Jadi bit yang pertama di 8 bit ini kenapa kok disebut 8 bit? Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya ini yang di sini. Nah, kalau misalkan 192 bagaimana 192? Kita coba cek. 128 ditambah dengan 64. 192. Jadi 192 ini didapat dari sini sama ini. Oke. Berarti nilainya kalau dibinarkan adalah 11000000. Kenapa kok disebut 192? Karena ini. Ini 128 ditambah 64 sama dengan 192 di sini. Ini 192. Oke.
Kita coba hitung lagi yang 168. 168. 128 ditambah 32. Coba kita cek. 128 ditambah 32. 160. Oke. Berarti ini 18 udah pasti, 64 enggak. Berarti nol yang ininya. Kemudian satu, nah ini nol, satu, nol, nol, nol. Jadi 132 adalah 168 maksudnya 168 adalah 128 ditambah dengan 32 ditambah dengan 8. Ini 128 ditambah 32 ditambah dengan 8. Makanya ini yang 128 ini, kemudian ini 32-nya, ini 8-nya. Yang lain nilainya nol. Oke, paham ya sampai sini ya. Kemudian ini kita ketik 1.1. Nah, 1.1 saya rasa nggak perlu dihitung. Kita tinggal ketik aja ini 7.1. Nah, nilainya hanya satu ini. Oke, yang terakhir satu. Nah, kalau dibinarkan untuk 192.168.1.1 hasilnya adalah ini. Oke. Nah, untuk perhitungannya saya rasa sudah paham. Oke, ini untuk 192.168.1.1. Kemudian untuk IP versi 6 menggunakan format angka dan huruf heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Contohnya adalah ini. 2011, 2001.2 dan seterusnya. Nah, ini kita nggak bahas untuk IP versi 6-nya ya. Nah, nanti setelah kita paham terkait dengan IP address, kita juga nanti harus paham juga terkait dengan apa? Terkait dengan subnetting. Subnetting adalah digunakan untuk membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. Subnetting berguna untuk efisiensi alokasi IP address dan juga pengaturan jaringan. Format subnet mask menggunakan notasi CIDR, classless interdomain routing, misalnya /24. Angka setelah garis miring menunjukkan jumlah bit yang sudah digunakan untuk network atau jaringan. Nah, nanti kita akan bahas juga ya terkait dengan /24, /30. Nanti kita lanjut dulu. Kita bahas subnet mask sekarang. Subnet mask adalah angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID, host ID di dalam jaringan komputer. Ya, untuk manfaat subnetting dengan membagi ke subnet mask yang lebih kecil itu apa? Jadi, subnet mask merupakan bagian dari teknik subnetting ya, yaitu untuk membagi jaringan komputer menjadi subnetwork yang lebih kecil. Subnetting memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah meningkatkan efisiensi IP dalam satu jaringan, mengurangi volume pertukaran data dan lalu lintas jaringan, meningkatkan kinerja kecepatan jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, memperluas penggunaan alamat IP versi 4. Nah, contoh untuk subnet /24 adalah seperti ini. Jadi, garis miring 24 ini, jadi yang 24 adalah host yang sudah digunakan ini. Satu, ini 8 kan, ini 8, ini 16, yang kedua, oktet yang ketiga adalah ditambah 8 lagi jadi 16. Jadi ditambah 8 lagi jadi 24. Jadi totalnya adalah /24. Yang kosong adalah blok ini. Gitu. Jadi kalau di dalam angka desimal adalah 255.255.255.0. Nah, subnet mask /24 berarti 24 bit sudah digunakan untuk network dan sisanya untuk host ini. Sini. Nah, kita akan bahas untuk perhitungan subnetting, tapi kita hanya bahas terkait dengan /30 sama /29 dan juga /24. Nanti teman-teman nyari sendiri yang untuk /28, /27, /26, /25, dan lain-lain. Nah, untuk /30 sekarang.
Slash 30 subnet masnya adalah 255.255.255.252. Oke, subnet mask dalam bilangan binernya menjadi seperti ini. Satu ini, ini penuh 8 bit. Yang oktet kedua ini penuh juga 8 bit. Oktet ketiga penuh 8 bit. Dan oktet yang keempat ini ada 6 bit. Sisanya adalah 2 bit. Jumlah total IP adalah 4. Jumlah IP host yang bisa digunakan 4 dikurangi 2. Sama dengan hanya 2 aja yang bisa digunakan di slash 30. Kenapa dikurangi 2? Karena satu untuk network ID dan satu untuk broadcast ID. Ini berlaku untuk semua IP. Kegunaannya adalah cocok untuk point to point atau antar router. eh, jadi ya ini kan sisa 2. Satu satu ini satu IP untuk router yang satu IP untuk router yang kedua. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini ini router B. Suatu ketika router A dan router B ini butuh komunikasi. Oke. Jadi cuman ada 2 IP aja di sini. Kita bisa pakai misalkan ini 10.1.1.1/30, berarti di sini ini bisa pakai 10.1.1.2/30. Oke. Nah ini /30 hanya ada 2 host saja. Kok ada 2 host aja? Yang kan tadi /30 kan ada 4. Oke. Jadi yang satunya eh, dipakai untuk network ID dan yang satunya dipakai untuk eh, broadcast ID. Nah, contohnya yang tadi, misalkan ini 19 jaringannya adalah 192.168.1.0/30. IP address yang tersedia, host satu adalah ini 192.168.1.1. Host keduanya adalah 192.168.1.2. Network ID-nya 1.0, kemudian broadcast ID 1.3. Nah, untuk jaringan selanjutnya apa? Jaringan selanjutnya berarti network ID-nya adalah 192.168.1.4. Kemudian hostnya 192.168.1.5 dan 1.6. Broadcast-nya adalah 192.168.1.7. Teman-teman nanti detailnya bisa cari di IP kalkulator. Di Jodis IP kalkulator sudah saya pernah jelaskan, tinggal dicari aja di situ. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bahas tentang subnet mask /29. Oke, subnet mask /29 adalah 255, 255, 255. Oh, bukan 238, ini 248. Oke, 255.255.248. Jadi, kalau dibinarkan adalah seperti ini. Ini 8, tambah 8, oktet yang kedua, tambah 8, oktet yang ketiga, kemudian tambah 5 di oktet yang keempat. Jadi totalnya kok bisa 248? Kita coba lihat lagi yang tadi, perhitungan kita tadi. Berarti ini semuanya. Kita coba hitung deh. Boleh pakai Excel, boleh pakai kalkulator juga bisa. 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8. Nah, totalnya adalah 248. Ini. Jadi masih sisa ini. Oke. Jumlah total IP-nya, sisanya ini adalah 8. Nah, kemudian jumlah host yang bisa digunakan adalah 8 dikurangi 2, sama dengan 6. Kenapa dikurangi 2? Nah, tadi sudah saya jelaskan juga. 2 ini yang satunya untuk network ID dan yang satunya untuk broadcast ID. Ini berlaku untuk semua IP ya. /24 juga sama. Ada network ID-nya itu di 0, broadcast ID-nya di 255.
Atau network ID kalau saya bisa bahasa awamnya mungkin batasan awal gitu untuk network ID. Kemudian broadcast ID adalah batasan akhirnya. Nah, contohnya adalah jaringan eh, slash 29 192.168.1.0 slash 29. IP address yang tersedia adalah network ID-nya adalah 0 batasan awalnya, kemudian host aktifnya yang bisa dipakai adalah 1 sampai dengan 6, broadcastnya adalah 1 sampai 7. Nah, jadi untuk eh, slash 24 slash 2 oh slash 25 ketinggalan. Gak apa-apa lah ini slash 26 itu total IP adalah 64. Host yang bisa digunakan adalah 62. Subnet masknya adalah 255, 255, 255, 192. Kalau slash 27 itu terakhirnya adalah 224. Host yang bisa digunakan adalah 30, slash 28, 240. Host yang bisa digunakan adalah 14 karena yang totalnya sebenarnya 16 tapi 2 dikurangi untuk host network ID dan broadcast ID. Oke, silahkan dipraktekkan untuk slash 28, slash 27, slash 26, slash 25, dan slash 24. Nah, untuk referensinya sendiri, teman-teman bisa cek dari sini di Jodis IP Calculator. Ini, misalkan slash 25, misalkan ya. Calculate. Nah, ini. Addressnya adalah 192.168.0.1/25. Netmasknya adalah 128 ini. Kemudian network addressnya yang pertama adalah 192.168.0.0/25. Broadcast addressnya 127. Berarti host yang bisa dipakai dari 1 sampai 126. Gitu ya. Nah, kalau misalkan slash 26. Nah, ini. Totalnya adalah 64 sebenarnya. Jadi 0 untuk yang network pertama, network yang apa namanya untuk network address, kemudian broadcast addressnya adalah 63, host awal yang bisa dipakai adalah 1, host yang bisa dipakai terakhir adalah 62. Jadi 1 sampai 62 bisa dipakai. Oke, untuk slash 26. Slash 27. Nah, ini slash 27. Ada 32 dikurangi 2 menjadi 30 aja. Dari 1 sampai 30 bisa dipakai. Oke, saya rasa itu dari saya untuk hari ini, untuk pembahasan terkait dengan IP address. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Butuh proses untuk belajar, tekuni aja, pelan-pelan. Nanti juga paham maksudnya, dan konsisten aja. Insya Allah ilmu ini akan berguna untuk teman-teman semuanya. Kalau untuk semua bidang IT, ya pengetahuan terkait dengan jaringan komputer juga akan kalian pakai semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.